Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji di tempat. Perkenalkan, nama saya Andri Wiono, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG bagi guru tertentu 2025, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan NIM 25105460625. Saya melakukan uji kinerja di SMK PGRI 1 Surabaya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, luar biasa buat kalian semuanya. Oke, pertama-tama bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian masih diberi kesehatan ya, dengan kabar yang baik. Oke, sebelum mulai, pertama kita tidak lupa panjatkan doa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini agar diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Oke, ketua kelas silakan dipimpin untuk doanya. Izin Pak Guru, persiapan berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa meminta nama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum mulai, Bapak akan coba absen terlebih dahulu. Jika ada yang tidak hadir, nanti silakan disampaikan ke saya ya. Oke, yang pertama Ahmad Bayu. Ajis Pratama. Kemudian yang berikutnya Dwi Irwansyah. Oke. Baik, sebelum mulai, minggu kemarin kita sudah membahas yaitu tentang peralatan-peralatan yang ada di dunia otomotif. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga yaitu apa saja peralatan-peralatan yang ada, baik itu nanti alat utama, alat bantu, dan alat-alat lainnya, pendukung lainnya. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan memulai pelajarannya materi yang terbaru sesuai dengan arahannya minggu lalu, bahwa sekarang kita masuk yaitu dasar-dasar teknologi otomotif tentang alat ukur yaitu vernier caliper atau jangka sorong. Oke. Baik. Sebelum mulai, silakan perhatikan informasi yang saya berikan melalui papan di depan. Oke, bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, mohon. Oke. Hari ini saya akan berikan pertanyaan terlebih dahulu terkait materi pada hari ini. Kenapa otomotif memerlukan alat ukur dan menggunakan vernier caliper, tidak menggunakan penggaris pada umumnya? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Oke, Mas Hadi. Agar pengukuran lebih detail dan rinci, Pak. Oke, bagus. Jawabannya adalah lebih detail dan lebih teliti atau lebih rinci lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya, komponen apa saja yang perlu bisa diukur menggunakan jangka sorong? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang tahu. Oke, silakan. Piston, oke. Perhatian? Blok silinder. Bisa diukur? Untuk pagi hari ini, tujuan pembelajaran dari saya adalah, yang pertama adalah murid memahami fungsi, bagian, dan cara kerja jangka sorong. Saya juga sudah membawa jangka sorong pada pagi hari ini, sudah disiapkan semuanya. Ini adalah jangka sorong. Oke. Yang kedua adalah murid dapat menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter, ketebalan, dan kedalaman benda kerja. Kan ini dalam artian melihat jangka sorong tapi belum bisa menggunakan ya. Makanya hari ini kalian belajar. Oke. Yang ketiga, tujuannya adalah murid mampu membaca hasil ukur dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Oke, bagus semuanya, sudah bisa mengikuti. Ya, silakan dibuka perangkat gadget kalian. Ya, silakan di-scan barcode yang di depan. Ini nanti adalah terkait untuk pemahaman kalian. Oke, di-scan terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Yang pertama adalah kegiatan hari ini.
Jadi nanti kalian tahu apa saja yang perlu kalian lakukan pada pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran tentang jangka sorong. Pembelajaran tentang jangka sorong itu apa saja? Yaitu ya pertama, macam-macam jangka sorong. Yang kedua, yaitu jenis-jenis jangka sorong. Yang ketiga adalah bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong tidak hanya dalam artian satu kesatuan jangka sorong, punya bagian-bagian, punya fungsinya sendiri. Habis ini silakan dikeluarkan perangkat kalian lagi. Saya sediakan materi belajar mandiri. Nah, ini nanti silakan sebagai bahan bacaan kalian pada saat kalian di rumah. Materi lengkap yang berhubungan dengan alat ukur, berhubungan dengan vernier kaliper. Oke, silakan di-scan terlebih dahulu. Vernier kaliper itu adalah nama secara resminya, nama internasional adalah vernier kaliper. Apa itu? Merupakan alat ukur linier yang menggunakan ketelitian cukup tinggi untuk mengukur panjang bagian. Nah, panjang bagian bagaimana? Panjang bagian itu adalah dari atas sampai ke bawah, ini adalah panjang bisa, atau panjang bagian luar, yaitu mengukur diameter luar. Kemudian adalah ini adalah jenis-jenis jangka sorong atau vernier kaliper. Pada umumnya vernier kaliper atau jangka sorong memiliki 3 macam. Ini yang umum digunakan. Sebenarnya di luar ada yang lebih banyak, tapi dunia otomotif hanya mengacu 3 ini aja yang secara umum biasa digunakan. Yang pertama adalah jenis manual. Nih, yang bawa ini adalah jenis manual. Kenapa kok manual? Karena langsung memiliki sendiri. Oke. Kenapa kok jenis manual? Yaitu kalian membaca secara apa? Secara teliti dari hasil ukur. Nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara membaca jangka sorong cara yang baik dan benar. Oke. Kemudian ada yang kedua, jenis digital. Nah, jenis digital itu adalah bagaimana? Kalau misalnya istilah di luar bisa diartikan adalah jenis otomatis. Kalian tinggal geser saja, ukurannya langsung kebaca dari mana? Dari layar digital. Nih, bagian sini. Nah, ini layar digital. Kalian geser berapapun, dia akan langsung keluar angka. Tapi kalau secara jenis manual, kalian perlu membaca terlebih dahulu. Ketelitiannya berapa, hasil ukurnya berapa, garis yang ditentukan mana, itu ada ketentuannya semuanya. Kemudian ada jenis analog. Jenis analog atau istilahnya menggunakan jenis dial kaliper istilahnya. Itu ada jarum di bagian tengah lingkaran ini. Ini akan menunjukkan ketelitian berapa hasil ukurnya. Bagian-bagian jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki bagian dan fungsinya masing-masing. Kalian juga harus memahami di sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat di bagian depan di layar LCD di papan, itu ada bagian pertama yaitu bagian atas upper jaws atau di istilah bahasa Indonesia adalah rahang atas. Ya, perhatikan di sini. Ini yang dimaksud rahang atas. Fungsinya untuk apa? Nah, mengukur diameter atau jarak bagian dalam. Fungsinya bagaimana? Kita buka seperti ini. Kita tarik, baru apa? Mengukur bagian dalam. Nah, diameter dalam seperti ini. Nah, masuk, kita tarik, dan pastikan tidak bergerak. Berarti itu sudah ukuran maksimal. Oke. Kemudian kalau upper jaws ada atau rahang atas ada, berarti ada lower jaws. Apa istilahnya? Berarti rahang bawah. Atau untuk mengukur apa? Oke, diameter luar. Alhamdulillah pemahaman kalian sudah lebih meningkat. Ini adalah aplikasi untuk simulasi penggunaan vernier kaliper. Berapa ketelitiannya? Ah, tahunya dari mana, Mas? Dari apa? Gimana? Dilihat dari noni
Scalanonius, dia memiliki berapa garis? Kalau misalnya seperti tadi, di sini ada 1 untuk skala besarnya 1, 2, 3 sampai angka 10. Kemudian tengahnya ada garis yang lebih kecil. Ada berapa? 9. Berarti kalau 19 berarti dia memiliki ketelitian berapa? 0,05. Oke. Berarti yang aplikasi yang saya gunakan ini adalah memiliki ketelitian 0,005. Berapa tadi? 0,5. Yang bawahnya adalah 0,05. Di total ketemunya adalah noniusnya 0,5. Total lagi ya, skala utama dengan skala nonius. Hasil akhirnya berapa? 51,55 milimeter. Bisa dipahami? Benda kerja sudah saya siapkan, hari di sini kita bagi, ya. Yaitu apa? Kunci mahkota. Kemudian tuliskan pada LKPD sesuai dengan ketentuan. Oke. LKPD juga sudah saya siapkan. Oke, dan vernier caliper juga sudah saya siapkan. Di sini ada 4 buah vernier caliper. Ya. Semuanya masing-masing adalah menggunakan ketelitian 0,005. Oke. Sekarang silakan berkelompok terlebih dahulu dengan teman-temannya. Saya akan langsung bagikan. Oke, sudah? Oke, alhamdulillah. Kalian sudah kelompok, baik. Oke, Mas Rozan dengan Mas Haidar. Oke, silakan untuk vernier calipernya. Untuk Mas Rangga dengan teman-temannya semuanya. Ya, Mas Imamuddin dengan teman-temannya juga. Oke, Mas Dwi. Oke, silakan dibuka semuanya. Itu adalah vernier caliper kalian nanti digunakan untuk membaca alat ukur. Oke. Kemudian saya juga akan membagikan. Ini adalah kunci mahkota atau benda kerja yang wajib kalian ukur semuanya. Semua kelompok mendapatkan satu-satu. Oke. Nanti bagi yang sudah lebih paham, silakan saling mengajari temannya terlebih dahulu. Usahakan semuanya bisa membaca alat ukur. Oke, sambil memperhatikan di sini, ini adalah LKPD, ya. Untuk penulisannya bisa diperhatikan semuanya ke sini semua, ya. Saya berada di tengah biar kalian bisa memahami. LKPD ini silakan ditulis nanti nama kelompok kalian, anggotanya siapa saja, kelas, jangan lupa biar tidak hasil kalian kecampur dengan kelas lainnya. Kemudian tanggal dikerjakan, tanggalnya adalah hari ini, sama lokasi observasi. Ini wajib diisi terlebih dahulu. Itu adalah identitas untuk LKPD. Satu kelompok mendapatkan satu LKPD. Kan kiri bawah itu ada gambar benda kerjanya, yaitu apa? Kunci mahkota. Di situ ada tanda A, B, C, D, sama E. Nah, itu kalian harus mengukur semuanya. A itu termasuk apa? Diameter luar atau diameter dalam? B termasuk apa? C termasuk apa juga? Sampai hingga E. Nanti kalian golongkan di sini di kolom berikutnya. Kalian nanti bagi A hasilnya berapa, B berapa, C berapa, sehingga E. Bisa dipahami? Yang terakhir nanti silakan diberikan kesimpulan praktikum. Baik itu kalian kemudahannya apa, kesulitan dalam pengukurannya apa. Ya, bisa dimengerti? Oke. Untuk pengerjaannya saya berikan waktu yaitu 20 menit pengerjaan. Silakan diskusi dengan temannya. Nanti juga saya akan bimbing satu persatu kelompoknya. Ya, ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Oke.
Oke, coba diukur terlebih dahulu. Bagaimana? Bisa? Oke. Diperhatikan ukurannya sama skala Noniusnya berapa. Ya. Apa ini? Yang coba yang poin mana dulu? A. Berarti A itu apa? Diameter luar. Diameter? Diameter luar. Oke. Kenapa? Ada kesulitan nggak? Bukan, Pak. Satu. Langsung dibaca yang selurus, yang lurus mana, yang jajar, ya. Hitung mana sih? Iya. Perhatikan garis skala utama garis depannya angka 0, ya. Untuk kesimpulannya jangan lupa ya. Iya, Pak. Gimana? Untuk tinggi kedalaman kan ini ada tengah-tengahnya nih, Pak. Untuk bagian E silakan diisi untuk tinggi mahkotanya saja, ya. Ya, Pak. Tinggi mahkotanya berapa? Itu yang kamu ukur. Untuk bagian E itu adalah kedalaman untuk tinggi mahkotanya. Mahkota yang bagian bawah, yang mahkota besar. Oke, ketemu? Oke. Langsung dihitung, itu tinggal bagian E saja. E itu adalah tinggi mahkota. Ya. Oke, 5 menit lagi, silakan. Kesimpulannya gimana ini, Pak? Gimana? Untuk kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kamu tulis saja, kamu secara praktikum ini ada kesulitan atau tidaknya. Nah, hasil ukurmu bagaimana juga, wes. Silakan dituliskan dari praktekmu pada pagi hari ini. Bagaimana? Kesulitan? Sudah Pak, yang nulis Pak. Yang nulis cari yang benar-benar jajar saja, ya. Jajar. Yang jajar, garis atas dengan garis bawah. Ya. Oke. Yang mana benar-benar sejajar? Oke. Ini Pak 4. Nah, tulis saja berarti langsung di angka 4. Berarti ya berapa hasilnya? Ya kalau depan berarti adalah 25, berarti 25,4. Kata perhatian di sini, ketentuan untuk presentasi yaitu adalah mempresentasikan hasil ukur pada benda kerja sama memperagakan posisi mana yang kamu ukur. Paham ya? Ada yang menyebutkan hasil, ada yang menyebutkan memperagakan hasil ukurnya. Oke, silakan dimulai, yang lainnya bisa memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil ukur atau penelitian jangka sorong saya sama kelompok. Oke. Untuk diameter luar atau Yes. 25 mm. Oke. Untuk skala Nonius 85 mm. Jadi hasil ukuran adalah 25,85 mm. Oke, itu tadi bagian A. Oke, dilanjut. Untuk bagian B hasil utama adalah 28 mm. Oke. Berikutnya. Untuk hasil Nonius 0,10 mm. Oke. Ukuran 28,10 mm. Oke, bagus. C C mana? Oke, bisa diperhatikan teman-temanmu. Oke, yang C diukur. Oke, lanjut. halaman. C
mm, skala utama. Skala radius 0,50 mm. Oke. Ukuran 18,50 mm. Oke, berarti itu yang C berapa tadi? 18,50 meter. Oke. Diameter skala utama 0,9 Oke, bagus. Oke. Yang E? Oh, kesimpulan? Oke, bagus. Oke, berikutnya. Kesimpulannya? Agak kesulitan dalam melakukan pengukuran atau penelitian skala radius. Oke, gak kesulitan untuk di pembacaan di noniusnya. Oke, silakan duduk. Beli approach untuk temanmu. Oke, yang berikutnya yang sudah selesai. Kelompoknya Mas Dwi silakan. Oke, silakan. Ada yang peragakan, ada yang menyebutkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Ya. Nama dari kelompok saya sendiri Muhammad Dwi Pamungkas. Oke. Sebelah saya Muhammad Ilham Manafi dan yang sebelah kiri paling kiri Raditya Dava dari kelas 10 TKR 3. Oke. Lokasi observasi bengkel listrik. Hasil pengukuran kelompok kami yang nomor pertama diameter luar poin A 25,95 mm. Oke. Selanjutnya poin B 28,10 mm. Oke. nomor 2 diameter bagian dalam. Oke. Itu 12,25 mm. Jadi 22,45 mm. Oke. Berikutnya. Yang nomor 3 tinggi kedalaman bidang poin E. Yang pertama 16,10 mm. Selanjutnya yang kedua mendapatkan 15,90 mm. Oke. Terima kasih. Dari kesimpulan praktikum kelompok kami, jangka sorong merupakan alat ukur yang presisi dan dapat digunakan untuk segala Mana? Jangka sorong merupakan alat ukur yang presisi dan bisa digunakan untuk segala keperluan pengukuran. Dan kita sebagai siswa harus bisa menggunakan jangka sorong agar pelajaran lebih Baik lagi. Oke. Oke, baik. Beri aplaus untuk teman-temanmu. Oke, baik. Sudah? Oke, beri aplaus untuk teman-temanmu dulu. Oke, silakan dulu. Silakan kursinya dikembalikan ke posisi lagi dan alatnya tolong dirapikan, ditaruh di atas meja. Nanti di akhir silakan dikumpulkan ke depan bersama dengan alatnya. Oke, semuanya. Perhatikan semuanya ke sini. Baik. Tadi kalau misalnya kalian mengamati ada beberapa hasil temanmu yang cukup bervariatif, ya kan? Cukup dalam artian banyak hasil yang berbeda-beda. Kenapa? Ada tahu alasannya? Berikut saya berikan kesimpulannya, yaitu adalah kesimpulan dari praktikum hari ini adalah jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang bagian luar, bagian dalam dan kedalaman. Kemudian juga pembacaan alat ukur khususnya jangka sorong perlu adanya ketelitian. Makanya hasil teman-teman jadi bervariasi. Ada yang berbeda-beda, ada yang jarak selisihnya cukup jauh. Padahal alat yang kalian pegang atau benda yang kalian ukur itu semuanya sama. Oke. Kemudian juga sama, perlu konsisten dan tanggung jawab
terkait hasil alat ukur kalian. Maksudnya gimana tanggung jawab hasil ukur? Kalau kalian besok bekerja, perlu diperhatikan. Di otomotif, ketelitian selalu diutamakan. Kamu menyebutkan hasilnya, berarti kamu harus tanggung jawab. Jangan sampai kamu selesai mengukur, kamu sampaikan ke konsumen ataupun yang lainnya, ke bidang yang terkait, hasil ukurmu salah. Maka akan mengaruhi apa? Hasil yang lainnya. Oke, silakan digunakan perangkat kalian. Mohon maaf. Silakan dikerjakan lagi soal yang kalian kerjakan tadi. Maka nanti akan saya berikan hasilmu berubah atau tidak. Di pertemuan minggu berikutnya, saya akan sampaikan hasil kalian. Berapa nilai kalian sebelum pelajaran vernier kaliper dan sesudah pelajaran vernier kaliper. Oke. Silakan. Kesimpulan yang kalian tulis tadi sama dengan refleksi pembelajaran yang kalian kerjakan atau yang kalian praktikum hari ini. Ya. Pertemuan minggu depan nanti akan saya jelaskan hasilmu bagaimana. Oke. Perhatian ke depan. Untuk berikutnya, pertemuan kita di minggu depan, ya, itu kita mempelajari tentang alat ukur yang berikutnya, yaitu mikrometer, ya. Karena di sini juga sama, kita menggunakan ketelitian yang lebih teliti lagi. Kalau berhubungan dengan mikro, berarti ketelitian lebih kecil lagi. Ketelitian mikrometer itu adalah 0,01. Ya, jadi lebih kecil lagi. Oke. Kemudian setelah kalian mengerjakan asesmen tadi, saya ulangi, minggu depan akan saya sampaikan nilai kalian. Kalian lebih baik dari pretest atau lebih baik lagi di post test. Harapan saya setelah pretest berarti post testnya lebih baik. Oke. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini perlu diperhatikan, saya menyampaikan pesan untuk menjadi semangat kalian. Pada saat kalian menggunakan alat ukur, jangan sekali-sekali kalian menjadi teledor atau kurang bertanggung jawab. Karena pada akhirnya nanti kalian di dunia otomotif, ukuran itu adalah pendamping kalian, saling beriringan. Tidak ada namanya otomotif tanpa ada ukuran. Baik kalian yang sudah mengenal namanya piston ataupun blok silinder, itu semuanya ada ukurannya. Jangan sampai keliru kamu masang piston kendaraan lain ke blok silinder yang lainnya. Nanti akan berpengaruh dengan hasil kendaraan kalian. Bisa dimengerti? Oke, mungkin di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Berarti untuk pembelajaran pada siang hari ini saya akhiri dan kalian sudah belajar dengan baik, dan tinggal kalian tekankan terlebih lagi, ya, kalian bisa belajar melalui online atau kalian bisa belajar melalui di bengkel. Pinjam alat ukur di bengkel, boleh. Pinjam benda kerja di bengkel, boleh saja, tidak ada masalah. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, terima kasih untuk kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran dari saya, silakan ketua kelas pimpin dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa, minta gambaran keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, semoga ilmunya pada hari ini bermanfaat untuk kalian, bisa diterapkan pada saat kalian nanti di dunia kerja atau pada saat pelajaran saya di lain pertemuan. Tetap ilmu ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Selebihnya tetap jaga kesehatan kalian agar pertemuan kita berikutnya tetap sama, tetap hadir dengan komposisi yang sama, tidak ada yang sakit lagi, dan bisa hadir semuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan pulang dan dikumpulkan kembali untuk alat dan bahannya.
Oke, hati-hati di jalan kalau saat pulang.